B'Shem Adonai HaRahaman HaRachum HaTehillah Ledonai Rabban HaAlamin HaRahaman HaRachum Molech Yom Haddin Otcha Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم min khawf. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, marilah kita pada ba'da maghrib ini menghaturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita diberikan kemampuan untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita semua mendapat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tema yang tadi sudah disampaikan, pada hari ini kita akan bicara lebih serius untuk menguatkan iman kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar beriman, tetapi sekaligus mengetahui bagaimana cara beriman berdasarkan keilmuan pada masa kini. Sebab Islam bukan hanya sekedar bisa disampaikan melalui pewahyuan Quran, tetapi juga bisa dibicarakan dalam konteks sains. Saudara-saudara, tadi saya baca surah yang selalu kita baca. Bahkan di antara kita semua pasti hafal di luar kepala. Itu menandakan bahwa surah ini begitu istimewa. Dan di dalam surah yang tadi saya baca, itu disebutkan nama tokoh. Sekali lagi disebutkan nama tokoh. Tapi tokoh ini bukan tokoh sederhana. Tetapi tokoh ini melintas batas tradisi agama-agama. Bahkan sampai hari ini pun kita mengenal nama tokoh ini abadi dalam keilmuan ekonomi. Bagaimana itu bisa dijelaskan? Ada kaitan dengan keilmuan ekonomi. Begini,
Kita pasti mengenal istilah-istilah yang dipakai dalam tradisi Barat. Kita mengenal istilah-istilah Islami, istilah-istilah Qur'ani, istilah-istilah berbahasa Arab yang diadopsi dalam bahasa-bahasa Eropa. Salah satunya dalam bahasa Inggris. Saya ambil contoh. Kita pasti mengenal istilah camel dalam bahasa Inggris. Ternyata istilah camel dalam bahasa Inggris itu diadopsi dari bahasa Arab dari kata jamal. Kenapa itu bisa muncul dalam kamus bahasa Inggris? Karena istilah camel muncul dalam kamus bahasa Inggris itu tatkala terjadi pertemuan antara orang Eropa berada di wilayah Timur Tengah. Dan itu berarti Islam sudah eksis. Tepatnya pada masa peristiwa yang disebut Perang Salib. Jadi istilah camel dalam bahasa Inggris itu diadopsi dari bahasa Arab jamal. Selain istilah itu, ada juga istilah yang lain, yakni istilah rice. Istilah rice dalam bahasa kita namanya sego atau apa? Beras. Istilah rice dalam bahasa Inggris itu ternyata diadopsi dari bahasa Arab dari kata ruzza. Dari kata ruzza. Bukan hanya itu, termasuk istilah kurs dalam bahasa Inggris itu diadopsi dari kata Quraisy. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena istilah-istilah dalam bahasa Arab itu diabadikan dalam tradisi bahasa Latin. Bahasa Latin itu bahasa yang dipakai di wilayah Eropa, kemudian itu menjadi ujung tombak lahirnya bahasa-bahasa Eropa, salah satunya bahasa Inggris, dan istilah Quraisy diadopsi menjadi istilah ekonomi yang saya sebut dengan sebutan kurs itu. Dan kita tahu kalau bicara mengenai Quraisy, suku Quraisy itu terkait dengan perdagangan. Dan Quran sudah memberikan isyarat itu sejak awal. Makanya kalau kita baca surah yang disebut surah Quraisy, namanya saja surah Quraisy, itu menandakan suku Quraisy bukanlah sekedar suku biasa, tetapi dia menguasai ekonomi pada zamannya. Sehingga nama itu abadi sampai hari ini. Bahkan bukan hanya terekam dalam Quran istilah Quraisy ini, tetapi juga terekam dalam inskripsi. Kalau saya sebut inskripsi, ada yang bingung atau ada yang paham? Inskripsi itu tulisan yang ada di atas bebatuan, dan batu itu sampai sekarang masih dapat kita lihat di wilayah Yaman. Dan itu muncul sebelum munculnya Islam. Nama Quraisy abadi dalam bentuk tulisan-tulisan kuno. Dan tentu saja ini merupakan kewajiban bagi generasi muda untuk belajar dalam konteks keilmuan seperti ini. Ya, itu yang pertama yang harus saya sampaikan. Jadi ketika Quran berkata li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlah. Apa makna dari rihlah? Rihlah itu artinya perjalanan. Perjalanan dalam hal konteks ini menuju wilayah utara dan menuju wilayah selatan. Kalau utara wilayah Palestina ke Syam, kalau selatan menuju wilayah Yaman. Tidak salah bila suku Quraisy namanya abadi di dalam inskripsi yang tadi saya sebut. Ini sebagai catatan pertama. Kemudian tolong ditunjukkan yang Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Di dalam kitab Sahih Muslim, nama Quraisy itu muncul. Sudah kelihatan di layar? Sudah ya? Nah, dalam kitab Sahih Muslim, nama Quraisy itu muncul. Sekali lagi, nama Quraisy muncul dalam kitab Sahih Muslim. Kita sebagai Muslim, sebagai seorang mukmin, pasti tahu dua kitab besar
yang dianggap sebagai kitab yang paling sahih di antara semua kitab-kitab hadis. Yang pertama adalah Sahih Bukhari, yang kedua adalah Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim itu muncul nama yang tadi saya sebut sebagaimana apa yang telah dinyatakan di dalam Quran, namanya adalah Quraisy. Sekali lagi, Quraisy itu sebenarnya bukan nama asli, tapi itu gelar yang dimiliki oleh seseorang yang nama aslinya adalah Fikhr. Nama aslinya adalah Fikhr. Gelarnya lebih populer. Maka nama Quraisy abadi di dalam Quran karena menunjukkan popularitasnya dalam hal zaman itu. Apa yang termaktub di dalam Sahih Muslim? Saudara-saudara, saya kasih tahu. Dokumen tertua. Kalau saya sebut dokumen tertua itu berarti dokumen yang paling kuno. Yang menyebut nama Quraisy itu bukan di dalam kitab Sahih Muslim. Kenapa saya katakan begitu? Sekali lagi, nama Quraisy, dokumen tertua, bukan termaktub di dalam kitab Sahih Muslim, tetapi justru termaktub di luar dokumen Islam. Coba bisa bayangkan, bagaimana mungkin nama Quraisy termaktub di luar dokumen Islam? Bukan termaktub di dalam dokumen Islam. Bagaimana ceritanya? Begini saudara-saudara, kalau itu merupakan hak kita, tercatat dalam dokumen kita, itu sudah biasa. Tapi kalau sesuatu itu adalah hak kita, terdokumentasi di dalam dokumen di luar milik kita, itu baru luar biasa.